selagi kita hidup bertekun di dalam persekutuan dengan pokok anggur, maka apa yang disediakan oleh Yesus sebagai pokok anggur itu akan dapat menjadi milik kita bersama, menjadi bagian bersama. Kita hidup dalam persekutuan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada Yohanes 15. Kita membaca ulang ayat yang kedua. Kalau dalam kebaktian Bible Study setiap Selasa kita berada pada ayat yang keempat, pengertian tentang tinggallah di dalam aku. Ya, tinggal di dalam aku. Tapi dalam kebaktian minggu kita kembali berada pada ayat yang kedua. Ya, pada ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap hati padaku yang tidak berbuah, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, ya, dipotongnya. dan setiap ranting yang berbuah, Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Setiap ranting padaku yang berbuah itu nanti ditingkatkan oleh Tuhan untuk lebih banyak berbuah. Dan pada akhirnya, pada ayat selanjutnya, yang dirindukan oleh Tuhan itu adalah berbuah banyak. Sebaliknya, setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Bagi saudara-saudara yang mungkin nanti baru kali ini dapat mengikuti lewat internet, saya ingin jelaskan kata dipotong dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jika merujuk kepada bahasa aslinya, kata dipotong itu dari kata airo, A-I-R-O, airo, akhiro. Itu artinya diangkat atau dinaikkan. Jadi kalau kita baca dalam konteks itu, setiap ranting padaku yang tidak berbuah diangkatnya, diangkat. Jadi tidak disingkirkan, tidak dikeram, ya, tidak dibuang, tapi diangkat oleh Tuhan. Kata diangkat itu artinya ranting yang belum berbuah itu diberi kasih karunia. Karena Yesus yang di dalam kepenuhannya itu dia mengaruniakan kepada kita kasih karunia ganti kasih karunia. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Kita membaca ulang ini. Mari. Ya, haleluya. Karena dari kepenuhannya, Yohanes 1 ayat ke-16, karena dari kepenuhannya, dari kesempurnaannya, dari keutuhannya, kelengkapannya, ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Ya, kasih karunia mengganti kasih karunia. Dan itu berlangsung terus menerus. Kasih karunia digantikan dengan kasih karunia, begitu seterusnya. Dan pekerjaan dari kasih karunia ini itu adalah berlangsung sepanjang zaman. Ya, berlangsung sepanjang zaman. Kasih karunia Tuhan itu bukan sudah selesai, bukan sudah berhenti, tapi kasih karunia Tuhan itu berlangsung sepanjang zaman. Kekuatan dari kasih karunia itu mampu membawa gereja Tuhan untuk pada akhirnya selalu diberi kekuatan untuk hidup menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada 2 ayat terakhir dari Wahyu pasal yang terakhir. Ya, haleluya, puji Tuhan. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 20. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin.
datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, setelah ayat 20 berbicara datanglah Tuhan Yesus, Tuhan bilang, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kemudian ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, menyertai setiap kita. Saya menyertai setiap kita yang hidup dalam pengharapan kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Menyertai setiap kita yang karena hidup dalam pengharapan kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, maka dia memperjuangkan hidupnya untuk berada di dalam kesucian. Jadi bukan sekedar berharap pada kedatangan Tuhan dengan kasih karunia, tetapi dia yang hidup dalam pengharapan kepada kedatangan Tuhan oleh kasih karunia, maka kehidupan itu dia memperjuangkan hidupnya untuk berada di dalam kekudusan. Suratan 1 Yohanes. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan merindukan kehidupan kita ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, atau ayat 2 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang kita kelak. Ya, terus akan kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini orang yang berpengharapan. Ya, kita memang adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam tingkatan ada anak Allah yang disebut dengan, dibahasakan oleh perjanjian baru dengan Nevios. Ya, ada yang dibahasakan dengan Teknon, ada yang dibahasakan dengan Huios, yang saya terangkan pada waktu yang studi yang lalu. Haleluya. Tapi kita belum tahu apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, ubah menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dia orang yang memiliki pengharapan untuk saat Yesus menyatakan diri, kelak kemudian kehidupannya diubah dalam kemuliaan sama seperti Yesus. Itu disebut ayat 3. Setiap orang harapan itu kepadanya. Setiap orang yang hidup dalam pengharapan menantikan kedatangan Tuhan karena kasih karunia tadi waktu 22 ayat 21. Setiap orang yang memiliki pengharapan kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, setiap orang yang berpengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi bukan pengharapan yang biasa, bukan pengharapan asal menjadi orang yang percaya. Tidak. Saya kira setiap orang menaruh pengharapan kepada kedatangannya. Setiap orang yang ditebus, kemudian dari kata penebusan kita tahu kita ditebus dari hamba menjadi anak, dari budak, ya dari seorang budak menjadi seorang anak, diangkat, diakui, diterima sebagai anak angkat dan seterusnya. Kita sekarang menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah. Anak Allah itu sebenarnya kan menjadi keluarga Allah. Tapi Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan, tapi kita belum tahu apa keadaan kita kelak, apa keadaan kita nanti. Tapi oleh kasih karunia ada satu pengharapan di dalam kita, yaitu kalau Yesus menyatakan dirinya pada kali yang kedua, kita diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Dia. Tetapi ayat 3 1 Yohanes 3,
Setiap orang, semua orang yang hidup menaruh pengharapan kepada kedatangan Tuhan yang nanti akan mengubahkan hidupnya sama seperti Yesus, maka orang itu dia bertanggung jawab, dia harus memperjuangkan hidupnya untuk berada di dalam kesucian, berada di dalam kekudusan. Saya bukan mengalami kekudusan, bukan mengalami disucikan saat Tuhan datang. Saat Tuhan datang tidak lagi ada pekerjaan pengudusan, tidak lagi ada pekerjaan penyucian. Tapi pekerjaan penyucian itu adalah hari-hari satu yang harus kita kerjakan, yang harus kita alami di hari menjelang kedatangan Tuhan, bukan pada waktu kedatangan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan akan mengubahkan kehidupan. Kalau hidup sampai Tuhan datang, maka orang hidup sampai Tuhan datang yang hidup dalam penyucian, yang memperjuangkan hidup sucinya itu kehidupan yang akan diubahkan dalam kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Ya, sebaliknya orang-orang percaya yang tidak hidup dalam kesucian di menjelang kedatangan Tuhan pada masa antikris, orang-orang percaya itu akan diizinkan masuk sengsara antikris. Yang selamat di zaman antikris, keselamatan mereka itu adalah suatu mereka membayar dengan darah mereka sendiri. Mereka membayar dengan darah mereka sendiri. Mereka mengalami mati syahid, mati syuhada. Mereka mengalami kematian karena firman dan karena kesaksian, mempertahankan pengakuan atas kebenaran firman, mempertahankan pengakuan atas kesaksian. Mereka mati. Pada zaman antikris saya terangkan, orang-orang yang mati pada zaman antikris, mati dalam Tuhan pada zaman antikris itu adalah untuk menggenapkan orang-orang mati sebelumnya yang mati dalam Tuhan sejak sekarang, bahkan sejak pada waktu yang lalu. Kata Wahyu pasal yang ke-6, menggenapi jumlah mereka yang mati sengsara, mati syahid karena Tuhan. Mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Mereka dibangkitkan dengan tubuh keubah. Karena itu tadi saya katakan, kalau kita atau kekuatan dari kasih karunia itu, Yohanes sampai 14 itu adalah selalu mampu membawa kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena itu kekuatan dari kasih karunia itu berlangsung sepanjang masa. Saya kira berlangsung sepanjang masa. Kalau kita merujuk kepada peta zaman, kasih karunia di zaman Allah Bapa, satu itu melepaskan manusia dari hukuman. Ketika di zaman Nuh, manusia hidup tidak lagi mampu membedakan antara hidup benar dan hidup dalam dosa. Di zaman Nuh orang tidak lagi mampu membedakan, tidak lagi bisa memisahkan antara hidup yang layak dan tidak layak. Kejadian 6 mengatakan manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan itu sangat memilukan hati Tuhan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Nuh orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dia mendapat kasih karunia, melepaskan. Coba dibaca Kejadian 6. Supaya kita tahu ya, Kejadian pasal yang ke-6. Haleluya. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 bisa dibaca ayat yang ke-8
7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan, Ya, Aku akan menghapuskan manusia Aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena itu Nuh tidak turun terhukum, tapi Nuh mendapat, karena kasih karunia, Nuh mendapat tugas, mendapat pekerjaan. Karena kasih karunia Nuh dibawa masuk dalam pekerjaan pengutusan Tuhan. Apa itu pekerjaan pengutusan Tuhan atas Nuh? Yaitu Nuh harus membangun bahtera yang bertingkat 3, tingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau itu merujuk kepada pelajaran tabernakel, tema yang dibangun oleh Musa, 3 tingkat bahtera, itu menuju kepada halaman, ada ruangan suci dan ada ruangan maha suci. Ya, Nuh mendapat kasih karunia. Dia kemudian diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dan yang menolak kabar keselamatan itu ada hukuman. Begitu. Selama lebih kurang 120 tahun Nuh bekerja dalam pengutusan Tuhan. Selama lebih kurang 120 tahun. Yang percaya cuma istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak mantunya. Cuma itu yang percaya, yang menerima kasih karunia, menghargai kasih karunia Tuhan. 120 tahun Nuh harus berjuang setiap hari, dan di dalam pemberitaannya, di dalam pekerjaan pengutusan Tuhan, di samping menyampaikan kabar keselamatan, tapi juga hukuman. Di samping itu Nuh bekerja dengan bersusah payah untuk membangun bahtera. Kita tahu pada zaman Allah Bapa itu, ketika hukuman Allah dijatuhkan, cuma Nuh dan keluarga 8 jiwa yang selamat. Itu kasih karunia mewakili zaman Allah Bapa. Kemudian kasih karunia mewakili zaman Allah Anak. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, saya lihat kasih karunia di zaman Allah Anak atau Anak Allah, yaitu ketika dia datang, dia memberikan dirinya menjadi korban penebus dosa, menjadi korban keselamatan untuk melepaskan dunia ini dari dosa. Ya, untuk melepaskan manusia dari dosa. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya menjadi korban supaya setiap orang yang percaya tidak perlu binasa, tidak harus binasa, tapi supaya memperoleh hidup kekal. Dan karena itu dalam Yohanes 1 ayat 16 tadi kita sudah baca, dari kepenuhannya Yesus, dari kesempurnaannya, dia adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam dia berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan itu ada pada Yesus. Dia datang dengan mengalirkan kasih karunia, mengganti kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia dialirkan, disalurkan, dibagikan kepada kita semua. Dan itulah kasih karunia
yang menyelamatkan kita semua sampai hari ini. Tapi di zaman Allah Roh Kudus, kasih karunia itu diberikan. Kasih karunia di zaman Allah Roh Kudus, jadi zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Anak. Ada 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. Di zaman Roh Kudus, zaman kemurahan, zaman Allah Roh Kudus, kasih karunia itu diberikan. Kegunaannya adalah untuk membawa gereja Tuhan, mengangkat gereja Tuhan untuk keluar dari dunia, tinggalkan dunia ini, bertemu Tuhan di awan-awan. Itu kasih karunia berlangsung sepanjang masa. Dan saya mau katakan sampai hari ini kasih karunia itu masih terus berlaku. Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap carang padaku yang tidak berbuah itu diangkat. Dari kata airo, diangkat, diberi kasih karunia. Saya diberi kesempatan, diberi kemurahan untuk carang yang tidak berbuah itu. Saudara, haleluya, boleh kembali menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berbuah, hidup yang diubahkan, hidup yang berbuah. Itulah hidup yang berkemenangan. Tuhan kasih kesempatan, tidak untuk dihukum. Itu sifat dari kasih karunia. Intinya sifat dari kasih karunia itu adalah, sudah beberapa berkali-kali saya menerangkan, sifat inti dari kasih karunia itu adalah menyediakan, memberi. Ya, karena itu Tuhan Yesus berulang kali dalam kitab Injil, terutama dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi. Sekalipun carang itu adalah carang yang belum berbuah, kenapa tidak dipotong, kenapa tidak dikerat atau diangkat? Karena dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk memberi kasih karunia. Dari dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang berkelanjutan, kasih karunia yang berkesinambungan. Dia tahu bahwa dalam keadaan sebagai manusia, suatu waktu kita gagal. Ketika Saul gagal, Tuhan tahu Saul gagal. Saya lihat dalam kepemimpinan Tuhan tahu Saul gagal. Ketika menghadapi peperangan melawan orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat, Tuhan tidak membiarkan kegagalan itu ada. Tuhan kirim seseorang yang tidak dianggap, seseorang yang tidak diperhitungkan, seseorang yang cuma tinggalnya di padang gembala. Itu Daud. Daud seorang yang kelihatannya tidak punya potensi, tidak berpotensi dibandingkan dengan penampilan Saul yang gagah, yang perkasa, yang kekar. Daud cuma seorang yang berpostur tubuh yang kecil, tidak besar, kelihatan tidak berpotensi, kelihatan tidak ada yang bisa diharapkan dari Daud. Dia cuma seorang penjaga kawanan domba, kawanan ternak ayahnya. Tapi ketika Saul berada di ujung kegagalan, sebelum terjadi kegagalan secara total, Tuhan kirim Daud datang. Itu kasih karunia. Di dalam kegagalan ada pengangkatan Daud. Sehingga kita tahu kemudian mengalahkan Goliat. Itu satu contoh. Kasih karunia itu berlangsung. Sebab kegagalan manusia tidak bisa menghentikan kasih karunia Allah. Dosa semerah, sehitam apapun dosa manusia tidak bisa menghalangi, tidak bisa menghalangi, tidak bisa meniadakan, tidak bisa menghapus kasih karunia Allah.
Itu yang harus kita ingat. Ya, itu harus kita ingat. Tidak ada apapun itu yang bisa menghalangi. Bahkan ketika Taurat itu diadakan oleh Tuhan, sifat dari Taurat, inti dari Taurat itu adalah menuntut. Karena ini memberi, Taurat meminta, menuntut kebenaran, menuntut kesetiaan, menuntut ketaatan. Bukan kasih karunia mengabaikan, jangan sampai salah. Bukan karena ada kasih karunia, oh biar saja tidak taat, biar saja tidak setia. Bukan. Tapi dengarkan, kalau tadi saya mengatakan inti dari kasih karunia, sifat kasih karunia itu memberi, menyediakan. Seperti akar pokok yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ranting, oleh cabang. Ya, cabang itu hidupnya sangat tergantung kepada akar, sangat tergantung kepada pokok. Ya, akar dan pokok itu menyediakan. Tapi Taurat, inti sifat dari Taurat itu adalah menuntut. Kalau itu ketaatan, kalau itu kebenaran yang dituntut oleh Taurat, maka itu harus 100%. Kita tidak bisa benar oleh Taurat hanya 99,9%. Tidak bisa. Taurat menuntut kalau itu kebenaran 100%, kalau ketaatan 100%, kalau kesetiaan 100%. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Ya. Haleluya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, barang siapa menuruti seluruh hukum itu Taurat, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi melakukan Taurat tidak bisa. Oh, saya sudah melakukan 90%. Jangankan 90%, 99,9 itu masih dianggap gagal. Karena Taurat menuntut 100%. Tapi bukan berarti saya katakan kalau kita hidup dalam kasih karunia, ya mana-mana saja suka-suka kita. Tidak. Kasih karunia itu menyediakan. Kasih karunia menyediakan kebenaran. Kasih karunia menyediakan hidup yang suci untuk bisa sampai kepada kesempurnaan. Mau atau tidak? Untuk kita. Andai kata kita yang mau hidup dalam kasih karunia itu, sekarang keadaan kita seperti calang yang tidak berbuah. Kita masih hidup dalam pelanggaran. Ketaatan kita belum sempurna. Kesetiaan kita juga belum sungguh-sungguh. Kita masih ditandai banyak cacat celah. Maka saya mengatakan kasih karunia itu lebih tinggi dari kekurangan. Kasih karunia lebih besar dari pelanggaran. Dalam kebaktian studi kita sudah membaca. Ayo coba kita ulang ini saja, mengingatkan supaya tidak ikut studi. Dengarkan Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Tapi jangan berpikir wah itu berarti kalau kasih karunia saya bebas berbuat dosa. Tidak, sebagai ya, sama seperti Nuh yang mendapat kasih karunia. Nuh diutus untuk menyampaikan berita kasih karunia. Ada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kalau menolak keselamatan ada hukuman. Ini bukan berarti kalau hidup dalam kasih karunia kemudian kita bisa bebas melakukan apa saja. Kita bebas dengan sekehendak kita sendiri beribadah, sekehendak kita sendiri melayani. Tidak. Saya justru kalau kita jadi orang yang merasa kita diselamatkan karena kasih karunia,
Kalau kita jadi orang yang mau menghargai kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih lagi, kita akan lebih berusaha untuk lebih sungguh-sungguh dari apa yang ada. Kita akan berusaha lebih setia dari apa yang ada. Kita akan berusaha lebih taat dari ketaatan kita sekarang, karena kasih karunia. Itu harus diingat. Karena apa? Kalau sekarang kita belum setia, belum sungguh-sungguh, kasih karunia menyediakan supaya kita bisa setia, kita bisa sungguh-sungguh. Kalau kita belum taat, kasih karunia menyediakan supaya apa? Supaya kita bisa taat. Lain dengan Taurat cuma menuntut, kamu harus taat, kamu harus setia, kamu harus benar. Ketika kita setia belum 100% gagal, kita dituntut, kita harus benar. Ketika kita benar tidak sampai 100% gagal. Karena Taurat tidak menyediakan, dia cuma menuntut. Tiadakan kasih karunia ketika kita kurang, kasih karunia menyediakan. Ketika kita masih lemah, kasih karunia bersyukur, mendorong, mengalirkan apa yang kita perlukan. Itu hebatnya kasih karunia. Di bawah kasih karunia kita dapat menikmati perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Hanya di dalam kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia itu artinya kita menerima apa yang tidak kita kerjakan, kita mendapatkan apa yang tidak kita usahakan. Ya, Roma pasal 5 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Hukum Taurat, ya, adalah kudus. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, dan oleh dosa itu juga maut. Ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Tidak sama dengan pelanggaran. Kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam yang menyebabkan semua orang berbuat dosa, semua orang jatuh dalam dosa itu Adam. Tapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Orang sudah jatuh di bawah kuasa maut karena dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, terus jauh lebih besar lagi. Lebih besar lagi dari itu kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya ada semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1:16, dari kepenuhannya kita terima kasih karunia demi kasih karunia. Roma 5 ayat 16 sekarang. Karena kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganggaran karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Lihat kalimat ini. Ya, coba kita ulangi ya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran, atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Kemudian tetapi penganugerahan, pemberian, penyediaan karunia, penganiayaan karunia atas sebanyak pelanggaran itu mengakibatkan kita dibenarkan, bukan dihukum. Penganugerahan, pemberian secara luar biasa, pemberian secara melimpah, itu anugerah. Pemberian secara limpah. Saya lihat penganugerahan karunia itu secara limpah atas banyak pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran itu sebesar kepalan tangan saya, maka penganugerahan karunia itu lebih besar dari kepalan tangan saya, lebih besar. Kalau kepala tangan saya begini, maka saya andaikan kalau saya pakai handskun, sarung tinju, misalkan,
Nah, itu lebih besar dari ini. Dan limpahnya karunia Allah itu mampu membenarkan orang berdosa. Besarnya kasih karunia dialirkan mampu memberi kesempatan kepada calon yang tidak berbuat untuk tidak dikerat, untuk tidak dipotong, tapi diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, tapi melanjutkan dalam kasih karunia, supaya satu waktu dia alami keubatan, alami pembaharuan. Satu waktu dia bisa menunjukkan kalau dia itu berbuah, berhasil dalam kasih karunia. Ayat 20, ayat 20 Roma 5 tadi, sudah lihat. Tetapi hukum telah ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Kalau hukum Taurat dinyatakan kasih karunia tadi lebih besar dari pelanggaran, itu ada anugerah kasih karunia yang mengakibatkan kebenaran, pembenaran, keselamatan, penyelamatan atas orang berdosa. Tapi Taurat lihat, hukum Taurat ditambahkan supaya kalau ada pelanggaran, maka pelanggaran itu lebih nyata, bukan ditutup. Karena itu tidak ada orang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mau hidup menurut Taurat silakan, itu pilihan. Tapi dengan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin nyata. Kalau tadi cuma samar-samar, sekarang jelas pelanggaran tidak bisa dihilangkan. Ya, tapi kasih karunia lihat. Dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, bergulung-gulung seperti ombak di laut. Yohanes 16, dari kepenuhan kita terima kasih karunia demi kasih karunia mengganti kasih karunia. Untuk apa? Supaya dosa jangan berkuasa. Kasih karunia lebih tinggi. Tapi bukan berarti kalau begitu ada ayat mengatakan di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia menjadi berlimpah. Jangan salah menerjemahkan ini. Jangan berpikir, wah kalau begitu biar saya bikin dosa, tambah dosa, supaya kasih karunia kepada saya makin berlimpah. Tidak begitu. Bukan begitu. So, kalau kita sengaja berbuat dosa, sudah tahu tentang kebenaran, sengaja. Ibrani 10 tidak ada pengampunan. Menyengajakan. Kita semua karena kelemahan kita, kelemahan daging, seringkali kita masih jatuh dalam dosa yang sama. Karena kelemahan, tapi bukan menyengajakan. Bukan menyengajakan. Ya, jadi jangan salah menerjemahkan, jangan salah menerima pengertian tentang kasih karunia. Kasih karunia diberikan untuk mengatasi, ya, dengan kasih karunia diberikan untuk mengatasi dosa di zaman akhir ini yang bukan makin turun tapi makin berlimpah-limpah, makin bertambah-tambah. Bukan kita yang bertambah-tambah dalam dosa supaya hidup dalam kasih karunia, bukan. Tapi kasih karunia berlimpah ini saya disiapkan oleh Tuhan untuk mengatasi
dosa yang makin bertambah-tambah, yang bisa saja menyusup dalam gereja Tuhan, yang bisa saja dosa itu mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi pelayanan kita. Kita tahu kita harus setia, kita tahu kita harus sungguh-sungguh, kita tahu kita harus taat, tapi karena kelemahan dalam daging, dalam tubuh, seringkali justru kita jatuh dalam ketidaksetiaan, kita jatuh dalam ketidaktaatan karena kelemahan. Dalam kelemahan itu, dosa justru makin bertambah-tambah mempengaruhi. Dosa memaksakan kehendaknya kepada kita. Tuhan sediakan kasih karunia, sehingga begitu kita menyadari kesalahan, kita merendahkan diri, mengaku. Itu kasih karunia. Begitu kita menyadari kekurangan, kita katakan kepada Tuhan. Kita mengutarakan kesalahan kekurangan kita seperti seorang anak kepada Bapa. Dalam Lukas 15. Anak muslim menyadari kesalahannya. Dia bilang, aku akan datang dan mengaku. Ketika anak itu datang dari jauh, bapaknya lihat, bapaknya menyongsong, berlari mendapatkan. Itu kesukaan Tuhan, kebahagiaan Tuhan, kepuasan Tuhan. Kalau orang yang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam pelanggaran, mau menyadari kesalahan pelanggarannya dan mau ambil sikap, ambil tindakan untuk meninggalkan dosa dan pelanggaran, bukan sadar tapi mau tetap terus. Coba anak musuh tadi kan di tengah ladang babi, dia sadar. Di rumah Bapakku, hamba-hambaku banyak makanan, aku di sini kelaparan, ampas babi saja tidak ada yang kasih. Aku sudah berdosa dalam Bapa dalam surga. Aku akan bangkit, datang dan mengaku. Ya, dia tinggalkan ladang babi. Dia lari menuju ke rumah Bapa. Sebelum sampai, Bapak yang berlari kemudian mendapatkan, menyongsong. Itu kesukaan, kepuasan Bapa. Ketika kita dalam dosa, dalam kesalahan, dalam ketidakbenaran, kita ambil sikap, bukan cuma sadar, tapi meninggalkan. Salah, meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran itu. Kita kata Lukas 15, ya sudah lihat, Bapa itu tidak mempedulikan berapa besarnya kesalahan anak itu. Karena itu sudah tinggalkan, dia sudah keluar dari ladang babi dan datang. Bapa itu tidak mempedulikan. Oh, nanti dulu, kamu mau datang tapi nanti dulu. Kamu, saya sudah bagikan warisan mana? Kamu sudah boroskan. Nah, semua kesalahan anak itu sudah ditaruh di belakang punggungnya Bapa untuk tidak dilihat, untuk tidak diingat. Coba kita Lukas 15. Kita tahu apa itu kasih karunia. Ini bukan karena kasih karunia kita berbuat dosa, tidak. Ya, haleluya. Ayat 17, Lukas 15 ayat 17 mulai. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya. Katanya, dia menyadari keadaannya kan, aduh. Ketika dia lihat keadaannya kan, aduh, saya
di ladang, baju saya kotor, copang camping. Waduh, saya ini ada di ladang babi. Kan itu, mau makan sampah saja dalam kasih. Itu menyadari keadaannya, melihat kesalahan, melihat kekurangannya sendiri. Itu paling bagus. Sebelum kesalahannya, kekurangan ditunjuk, dia selalu lihat, aduh saya begini, aduh hidup saya begini. Itu orang menyadari. Ya, dia mencari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang bapakku yang berlimpah makanannya. Tapi aku di sini kelaparan. 18. Aku akan bangkit. Dengar ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya. Dan berkata kepadanya. Bapa, aku telah berdosa dalam surga dan kepada Bapa. Terus aku tidak layak lagi disebutkan kepada Bapa. Ya. Jadilah aku sebagai salah seorang umpahan Bapa. Ini coba saudara pikir. Ini baru ada di dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Aku. Kan itu 18 bersama. Kita lihat. Dia bukan sudah di muka Bapa. Ayat yang 17 dia menyadari. Ayat 18 dia bilang, aku akan bangkit. Saya akan keluar, tinggalkan ladang ini, datang kepada Bapa dan mengatakan Bapa, gitu kan? Aku sudah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga. Ini baru sudah ada dalam hati, ingin segera dicetuskan, ingin segera disampaikan, ingin segera diakui kepada Bapanya. Aku akan sesuatu yang masih akan dilakukan. Salah. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini dia sudah pikir-pikir, ini semua isi pengakuan saya. Bapa, aku tidak layak lagi akan disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang anak Bapa. Ya, baru 20 lihat. Maka bangkitlah dia. Tadi dia sudah pikir, oh ini semua yang kita mau bilang. Ini semua yang akan saya katakan. Dia sudah urut satu persatu. Ini dosa saya ini, kesalahan saya ini, kekurangan saya. Sudah ingat. Begitu ketemu Bapa, saya akan ngaku. Ya, kayak dulu. Maka bangkitlah ia. Mulai ini tindakan. Maka bangkitlah ia. Pergi kepada Bapanya. Jika ia masih jauh, ayahnya mulai melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kata. Ini kasih karunia. Ya, lihat. Dilihat dari jauh, hati Bapak tergerak. Tapi itu kan anak saya. Ya, hati tergerak oleh belas kasihan. Lihat. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya lihat. Tadi saya bilang, itu kesukaan, kebahagiaan, kepuasan Bapa di surga. Itu makanan yang memuaskan hati Bapa, makanan yang setiap saat bisa kita sajikan kepada Bapa di surga. Kata Yesus dalam Yohanes 4, makananku ialah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yang mengutus aku dan menyusun makananku. Itu jawaban Tuhan kepada murid-murid yang menyediakan makanan setelah Tuhan Yesus selesai berbicara dengan perempuan Samaria yang berdosa, terkenal berdosa. Ketika perempuan Samaria itu sudah menyadari kesalahannya, murid-murid datang bawa makanan. Dalam Yohanes 4, ya, Tuhan jawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyusun saya. Apa makanan Tuhan? Dia dipuaskan oleh karena perempuan Samaria. Dia sudah berkubang dalam dosa sampai dalam dosa nikah, tapi kemudian menyadari yang datang dalam pengakuan. Benar, aku tahu sekarang engkau adalah Nabi, engkau adalah Mesias, sebab cuma Dia bisa memberitahukan ini. Dia mengaku kesalahan. Dia tinggalkan buyung, dia pergi ke satu kota.
yang menginjil di Samaria. Jadi kegerakan. Di sementara di Samaria terjadi kegerakan, murid-murid masih dengan makanan jasmani. Ini murid-murid tertinggal. Jadi jangan sudah pikir orang kalau sudah lama dalam firman pasti sudah maju, belum tentu. Ya, perempuan Samaria sudah ke kota menginjil, bersaksi tentang kasih karunia yang dia terima. Ini murid-murid masih dengan guru, ini makanan yang kami beli. Ini enak loh ini. Di satu pihak sudah ada kegerakan, kebangunan rohani yang luar biasa. Terjadi keopahan, terjadi pembaruan, terjadi kelepasan. Ada anak-anak Tuhan yang sudah lama masih sibuk dengan soal makan minum. Masih sibuk dengan urusan cuma soal makan minum. Yang lain sudah mengalami kegerakan, mengalami pembaharuan. Yang lain sudah hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Murid-murid masih sibuk dengan kasih karunia, baru sebatas makan minum. Baru itu yang dibicarakan. Ya. Haleluya. So, ketika mereka datang, terutama yang Lukas tadi, Yohanes 4, ya, ayat 28. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan pakaiannya di situ. Ya. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Terus, mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Perempuan ini tidak menutupi dosanya. Dia dapat, bahkan dia dapat orang banyak. Mari lihat, di sana ada orang. Dia mengatakan, yang sudah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ini pengakuan. Dia bukan cuma mengaku dosa kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Ya. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi kegerakan, kebangunan rohani, seru orang-orang datang kepada Yesus. Sebaliknya murid-murid yang datang kepada Yesus cuma menyodorkan makanan jasmani, cuma bicara soal makan minum. Bukan tidak perlu, kita semua perlu makan minum, tapi ini murid-murid cuma bicara makan minum, sementara orang lain sudah bicara tentang keopahan, tentang pembaharuan. Ini murid-murid gambar orang Kristen yang percaya Tuhan hanya supaya makan minum pakainya cukup. Mereka percaya Tuhan hanya supaya mereka bisa makmur secara lahiriah, secara jasmania. Kita perlu makmur karena janji Tuhan. Orang Kristen perlu makmur karena disediakan oleh Tuhan. Tapi jangan hidup hanya untuk kemakmuran. Ada lebih yang harus dibicarakan, yang harus disaksikan, seperti yang diperbuat oleh perempuan Samaria yang menginjil di kota Samaria, memberitahu tentang Yesus, memperkenalkan tentang Yesus. Murid-murid 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Kamu cuma tahu asal ada makan minum secara lahiriah.
ikan A, besok yang B, lusa yang C. Kalau kamu itu ahli. Tapi ada padaku makanan yang tidak kamu kenal, makanan yang memuaskan. Apa itu? Kalau ada orang berdosa, bisa menyadari kesalahannya, dia mau hidup dalam perdamaian. Itu makanan Tuhan, makanan yang bisa kita sajikan. Kita setiap kali kita bisa membawa makanan yang memuaskan Tuhan, yaitu kita yang banyak salah, masih banyak kekurangan, tapi karena kasih karunia kita mau seperti anak bungsu yang datang mengaku. Ayat lagi, Yohanes 4. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ini makanan jasmani selalu menimbulkan pertengkaran. Kalau di rumah kurang garam lah, terlalu banyak garam, tidak pedis, kurang pedis, terlalu pedis. Itu kalau makanan jasmani selalu membawa persoalan. Silakan saja. Saya biasanya tidak sarapan, apalagi minggu. Tadi pagi saya bilang sama istri saya, goreng pisang saja. Karena kalau sudah ada sedikit cukup, tidak ada juga tidak apa-apa saya. Goreng, makan, sebentar makan. Sudah mau selesai saya bilang, ini dabu-dabu kurang garam. Dia bilang, kenapa tidak bilang dari tadi? Saya bilang, tidak apa-apa. Memang apa garam? Itu hal-hal yang jasmani. Itu yang bisa diributkan, menjadi keributan di mana saja, bahkan menjadi keributan di antara hamba-hamba Tuhan sekalipun. Adakah orang yang dalam membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lihat ayat 34. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu kehendak Bapa? 2 Petrus pasal 3. Makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. 2 Petrus 3 ayat 10. Kamu sabar, ya sabar. Yang tak belalai tapi sabar. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena Dia menghendaki ini makanannya. Ini yang saya suka, ini yang saya mau. Apa itu? Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini makanan Tuhan. Kalau ada orang berdosa karena kasih karunia Tuhan, mau sadar, menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya, dan mau merendahkan diri datang seperti anak bungsu tadi. Karena itu ketika anak bungsu datang, Bapak lihat dari jauh, Bapak tidak tunggu anak itu sampai ke dia, lari menyongsong. Terjadilah pertemuan. Ketika bertemu, Lukas 15, Bapak itu nggak tanya. Kalian sudah tahu kan? Ya, di Lukas 15 tadi, maka berlarilah ayahnya. Ayat 20. Maka bagilah ia pergi kepada Bapak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata, dia berkata kepada anak itu, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya
Ketika dengan pengakuan, Ayub berkata kepada hamba-hambanya, tekaslah bahwa kemarin semua yang baik. Ya. Katakanlah itu kepadanya. Ya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan seterusnya. Ambil lembu yang terbaik disembelih, kita mau pesta. Saudara tahu kenapa? Ketika anak itu datang sampai kepada Bapak, setelah Bapak memeluk dia, mencium dia, anak itu bilang, Bapak, aku ini sudah berdosa dalam surga terhadap Bapak. Tidak usah aku dianggap sebagai anak, sebagai hamba saja sudah cukup. Apa jawab bapaknya? Bapaknya tidak bilang begini, oh iya, saya ampuni engkau. Enggak. Jawab ayat. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, mereka selalu kemarin juga yang terbaik, pakaikan itu, kenakan cincin, sepatu pada kakinya, ambil lembu tabur sembelih, dan kita makan dengan sukacita. Itu pengakuan. Ambil pakaian yang terbaik, pakaikan kepadanya. Ini pengampunan dari Bapa, menutup kesalahan, memperdamaikan kesalahan anak sebesar biaratannya, dibungkus, ditutup dengan pakaian kebenaran, pakaikan kepada anak. Bagaimana dengan dosanya? Bagaimana dengan dosa anak ini? Kan berhadapan begini, berhadapan. Coba kamu berdiri sampai saya. Kamu di sini buka saja. Kameranya ke sini. Ya. Ini kamera ke sini. Ayo saya terlihat. Saya umpamakan kamu akhiran, bukan kamu. Kamu datang kepada saya memeluk, mencium kamu ngaku, saya peluk, saya cium. Saya tidak bilang, saya tidak tanya, saya tidak jawab dosa. Ambil juga terbaik pakaian. Dan sudah bilang, itu pakaian gimana untuk pelanggaran. Nah bagaimana dengan dosanya? Dosa anak tadi yang ngaku. Makasih. Dikasih berhadapan. Bagaimana dengan dosanya? Dosanya ketika berhadapan begini, Bapak bilang, iya kamu begini. Tapi dosa yang diakui ini sudah ditaruh Bapak di belakang punggung. Untuk tidak dilihat, untuk tidak diingat. Haleluya. Sudah ditaruh di belakang punggung. Ya. Haleluya. Tuhan. Dengan menyuruh hamba-hambanya mengenakan pakaian di pelayanan pendamaian, pelayanan kebenaran. Dengan menyuruh hamba-hambanya mengenakan pakaian yang terbaik. Itu artinya ketika mereka berhadapan, dosa anak ini sudah ditaruh di belakang punggung dari Bapa. Mereka sudah berhadapan. Bicara dosa Bapak sepertinya tidak peduli. Sesungguhnya kata ayat, kata firman Allah, dosa itu sudah ditaruh di belakang punggung. Yesaya 38. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Mari dibaca. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan.
Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan. Itu penderitaan pahit yang dialami oleh anak bungsu sampai dia bisa berada di ladang mati, itu suatu penderitaan yang pahit. Tapi andai kata dia tidak sampai ke situ, dia tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Bukan Tuhan suka, jangan salah, bukan Tuhan suka kalau ada orang bersalah, wow sampai begitu dulu, enggak. Tapi itu jalan yang dipilih anak ini, jalan yang dia jalani ketika dia mengabaikan kasih kemurahan dari Bapa. Ketika dia mencoba lepas dari pokok, tadinya ada di rumah Bapa, sekarang dia keluar, minta haknya, minta bagiannya, dia pergi. Dengan merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa, merasa hebat, merasa punya kekayaan, merasa punya warisan, dia pergi. Ketika semua habis, ketika semua itu tidak lagi bisa menolong dia sampai ke ladang mati, penderitaan yang pahit. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan ini kasih karunia, Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan jadikan penderitaan pahit yang dialami anak ini untuk menghasilkan kebaikan. Bukan Tuhan suka. Tapi kalau andai kata ada orang semacam itu sampai ada di ladang mati mengalami kebaikan hidup, saudara, maka karena kasih karunia, sekali lagi, maka karena kasih karunia Tuhan jadikan kegagalannya, kepahitannya, penderitaannya menjadi kebaikan, menjadi keselamatan, menjadi jalan pemulihan. Itu kasih karunia. Ketika di ladang mati dia sadar, di rumah Bapakku, hamba-hamba banyak makanan berlimpah, aku di sini mati kelaparan, aku akan bangkit. Nah, ini penderitaan yang pahit menjadi keselamatan. Karena itu kita harus selalu mau belajar untuk segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam kita. Jangan berpikir, wah itu kebetulan, wah itu cuma kebetulan. Jangan. Ambil hikmah yang rohani, di sana kenapa itu terjadi. Kemudian karena kalau sudah tahu kenapa itu terjadi, sekarang bangkit oleh kasih karunia, bangkit keluar dari kegagalan, keluar dari kejatuhan, keluar dari kehancuran, keluar dari kebobrokan, untuk menerima kebaikan, menerima pertolongan, menerima pemulihan, menerima keselamatan. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan. Karena apa? Ayat 17b, engkau mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. 17c, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Terjemahan lama bilang begini. Coba saya terjemahan lama ayat 17. Haleluya. Bahwasanya kesukaanku sudah berubah menjadi selamat bagimu. Dari komputer, ayat terjemahan lama bisa ditampilkan kalau bisa diulangi. Bahwasanya kesukaran sudah berubah menjadi selamat bagimu. Kesukaran berubah menjadi keselamatan. Ya terus, kasihmu sudah merebut aku daripada kebinasaan. Kasihmu merebut dari kebinasaan dan maut bahkan. Ya, bahkan dari maut. Terus, segala dosaku pun sudah kau buang ke belakangmu. Segala dosaku pun engkau sudah buang ke belakang. Terjemahan lain bilang, segala dosaku engkau sudah taruh di belakang. Kamu bisa lihat apa yang ada di punggungmu? Dan bisa lihat? Itulah Allah kita. Karena kasih karunia. Kalau dia mengampuni kita, kalau dia membawa kita hidup dalam kasih karunia, dia tahu dosa kita di belakang punggungnya. Untuk apa? Untuk tidak dilihat lagi, untuk tidak diingatkan. Allah tidak bisa lihat
dosa. Seperti kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di punggung kita. Saat semalam kita berputar, kita tidak bisa lihat. Itu Allah kita. Dan itu terjadi karena kasih karunia. Itu yang dialami anak bungsu. Ketika ketemu dengan Bapa, dia mengaku, tapi bukannya Bapa menjawab. Bapa memeluk, mencium dia, kemudian memerintahkan nama-namanya. Memberi pakaian, mengganti pakaian kotor, pakaian yang tadinya dia banggakan, warisan yang tadinya dia banggakan, kekayaan yang diperoleh dari Bapa yang tadi dia banggakan, jabatan yang dia banggakan, kehormatan yang tadinya dia banggakan, ternyata cuma pakaian kotor. Ya, ada lebihnya. Yesaya mengatakan kebenaran kita cuma seperti kain tua yang busuk, yang kotor. Itu kita. Ditutup. Dia dibenarkan. Roma 5. Kasih karunia lebih besar dari pelanggaran. Kalau pelanggaran membawa hukuman, kasih karunia mengakibatkan kita menerima pakaian kebenaran. Ini yang dialami oleh Rasul, itu juga kita alami. Karena itu cara yang tidak berbuat, tidak dipotong, tapi diangkat. Kenapa? Tuhan bilang, akulah pokok anggur, aku, Yesus. Yohanes 1 ayat 16 menjelaskan bahwa Yesus itu adalah pokok. Maka ayat 16 Yohanes 1, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia, mengganti kasih karunia, mengganti kasih karunia, mengganti kasih karunia. Kita melihat firman begitu, tidak melihat dalam satu ayat. Tidak. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kasih karunia yang juga kita bisa alami di siang hari ini. Seberapapun besarnya pelanggaran, ketidaktaatan, kegagalan, Tuhan menaruh di belakang bumi untuk tidak dilihat. Dia tercatat pemulihan. Dia sudah mengambil semua dosa kita. Yohanes 1:29. Tadinya saya menjelaskan ini, tapi tadi Tuhan berkata lain, kita ikuti saja. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, makasih. Kata menghapus dosa, kata menghapus itu sama dengan Yohanes 15 ayat 2. Menghapus itu dari kata air. Anak domba Allah yang akhiro dosa dari itu. Dia mengangkat. Kalau terjemahan apa? Lebih mendekati, lebih mudah dipahami dari mana jawab. Yohanes 1:29. Kalau terjemahan baru, lihatlah Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Ya, terjemahan apa? Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, dia nampak Yesus datang kepadanya. Lalu katanya, lihatlah Anak Domba Allah, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Mengangkut dosa. Sama dengan catatan yang tidak berbuat, diangkat.
Ketika Yesus datang, ketika pertama kali datang, dia datang bukan untuk menghukum orang berdosa. Dosanya yang diangkat supaya manusia terlepas, supaya manusia yang dikuasai oleh dosa lagi. Itu diangkat, diayomi oleh Tuhan. Dosa itu membuat kita hidup dalam penderitaan. Dosa membuat kita jatuh dalam kepahitan. Dia datang, dia mengairi roh, sehingga dia mengangkat dosa dunia ini. Dan kalau kita percaya, sehingga mau mengalami ini, kalau kita mau hidup dalam kasih karunia ini, maka di bawah kasih karunia Tuhan menyediakan segala yang baik, segala yang lebih. Di bawah kasih karunia kita bisa mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Kita mengalami penyediaan Tuhan bukan cuma kebutuhan makan minum. Tadi saya bicara tentang kasih kalau berlangsung sepanjang masa, 3 zaman di zaman perjanjian dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan menurut kata zaman, kasih kalau berlangsung sepanjang masa di 3 zaman Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu artinya penyediaan Tuhan lewat kasih karunia bukan sekedar menyelamatkan, tapi juga menyucikan sampai membawa kita masuk dalam hidup yang disempurnakan. Nanti kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Kembali berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita hebatnya kasih karunia. Kalau kita mau bermegah, kita bermegah di dalam Tuhan karena kasih karunia. Ya, sambil lagi berdiri. Oh, haleluya. Haleluya. 42 nyanyian rohani Bapa persembahkan tubuh. Haleluya. Membuat kita makin jauh dari kasih karunia. Ibrani 12. Begitu kita jauh dari kasih karunia, maka akar pahit akan tumbuh. Hiduplah dalam kasih karunia. Kasih karunia mencegah kita. Kasih karunia mencegah untuk jangan berbuat dosa. Kalau ada dosa, kita ada kesempatan diampuni. Hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam pekerjaan firman yang menyucikan, yang membasuh, menjadikan kita tidak ada cacat. Bapa, haleluya. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Oh, haleluya. Ku serahkan
kasih karunia yang datang dari